Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini, saya akan membahas mengenai analisa pemanis buatan dalam sampel makanan minuman. Apa sih yang termasuk dalam pemanis buatan? Pemanis buatan atau synthetic sweeteners merupakan senyawa yang secara substansional memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi, berkisar antara 30 sampai ribuan kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Nah, sukrosa kan sudah tahu itu ada gula pasir ya, contohnya ada sukrosa. Pemanis buatan dapat diperoleh secara sintetis melalui reaksi-reaksi kimia di laboratorium maupun skala industri. Sehingga dapat dipastikan bahan tersebut mengandung senyawa-senyawa sintetisnya. Apa kelebihan dari pemanis buatan? Pertama, tingkat kemanisannya lebih tinggi daripada manis alami. Kemudian dia rendah kalori karena dia sedikit kalori karena pemanis buatan dalam produk pangan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Penggunaan pemanis buatan untuk memproduksi makanan jauh lebih murah dibandingkan penggunaan sukrosa atau pemanis alami. Tidak dapat menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh manusia. Lantas, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah kurang aman bagi kesehatan manusia karena penggunaan pemanis buatan dalam takaran yang berlebih dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan manusia seperti overdosis, migrain, dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, dan berbagai penyakit yang lainnya. Apa saja ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung manis buatan? Pertama, dia mempunyai rasa pahit ikutan atau aftertaste. Jadi setelah kita memakan makanan yang diduga menggunakan manis buatan, itu setelah kita makan, itu terasa pahit di lidah kita. Kemudian lebih encer dibandingkan minuman yang menggunakan pemanis alami. Jadi ketika kalian misalkan membeli suatu minuman yang berasa manis, sama kalian membuat minuman yang gulanya tinggi, itu akan lebih kental kalau kita menggunakan gula asli dalam jumlah yang tinggi. Berikutnya jenis-jenis pemanis buatan. Pertama ada aspartam, asesulfam kalium, alitam, neotam, siklamat, sakarin, sukalosa, dan berikutnya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Pertama dari aspartam. Aspartam memiliki bentuk seperti ini, strukturnya. Dia tidak berbau, bentuk tepung kristal, berwarna putih, sedikit larut dalam air berasa manis. Biasanya ini digunakan dalam berbagai aneka makan minuman. Aspartam ini stabil kondisi kering tapi tidak dalam kondisi panas. Nah, kenapa aspartam berbahaya bagi kesehatan? Karena apa? Dia berbahaya bagi penderita fenilketonuria karena dapat menyebabkan resiko penurunan fungsi otak. Nah, aspartam menimbulkan gangguan tidur dan migrain bagi yang sensitif. Kemudian ada asesulfam kalium karena dia mengandung kalium, jadi senyawanya ini juga hampir sama kayak aspartam. Nah, dia memiliki tingkat kemanisan yang relatif lebih besar 200 kali lipat dibanding kemanisan gula biasa. Tetapi tidak berkalori. Pemanis asesulfam kalium ini berbahaya juga untuk penderita fenilketonuria karena menyebabkan penurunan fungsi otak. Nah, untuk asesulfam ini dia lebih stabil dibanding pemanis lainnya, tetapi asesulfam ini tidak dapat dicerna, bersifat non-glikemik dan non-kariogenik. Kemudian ada alitam. Alitam ini sama dengan pemanis lain juga, dia lebih tinggi kadarnya. Penggunaan pemanis lain bersifat sinergis dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan diserap oleh usus. Ada neotam. Neotam dia pemanis non-nutritif sehingga tidak memiliki nutrisi ya, memiliki kalori, berfungsi sebagai penegas cita rasa terutama cita rasa buah. Jadi kalau kita misalnya membeli sari buah, misalkan seperti minuman seperti sirup atau minuman buah-buahan, itu tidak semuanya untuk mengandung buah dan gula asli. Jadi ditambahkan neotam sebagai penegas cita rasanya. Jadi supaya terasa benar-benar ini misalkan terasa jeruk atau gimana. Nah, kalau neotam ini terurai secara cepat dan dibuang sempurna tanpa akumulasi oleh tubuh melalui metabolisme normal. Siklamat dia berbentuk garam kalium, kemudian kombinasinya dengan siklamat ini dengan sakarin bersifat sinergis dan kompatibel dengan pencipta rasa dan pengawet. Nah, siklamat ini
Berdasarkan yang dikeluarkan oleh CCC, Calorie Control Council menyebutkan bahwa konsumsi siklamat tidak menyebabkan kanker dan non-mutagenik. Sukalosa. Nah, sukalosa ini memiliki struktur yang hampir sama dengan sukrosa, tetapi bedanya ada unsur Cl di strukturnya sendiri. Nah, ini sukalosa karena dia memiliki struktur hampir sama dengan sukrosa, dengan harapannya dia bisa menyamai sukrosa, tapi karena ada Cl-nya, namanya sukralosa. Sukralosa ini tidak digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh karena tidak terurai sebagaimana halnya sukrosa. Nah, sukralosa tidak dapat dicerna, tapi langsung dilakukan oleh tubuh tanpa perubahan. Sukralosa teruji tidak menyebabkan karies gigi, kemungkinan nanti cacat bawaan dan kanker. Sukralosa ini tidak berpengaruh terhadap perubahan genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi pria dan wanita, serta terhadap sistem kekebalan. Oleh karena itu, sukralosa biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Jadi kalau kalian misalkan tahu gula rendah kalori untuk diabetes misalkan kayak diabetasol seperti Tropicana Slim itu selalu menggunakan sukralosa sebagai pemanis pengganti dari gula. Ada maltitol seperti ini, dan dia termasuk golongan poliol yang dibuat dengan cara hidrogenasi maltosa. Maltitol ini dia bisa digunakan sebagai pengganti sukrosa dalam pelapisan coklat bermutu tinggi, pembuatan kembang gula atau permen, roti coklat, dan es krim. Maltitol ini berasa manis seperti gula dengan tingkat kemanisan relatif 0,9 kali tingkat kemanisan sukrosa. Jadi manisnya nggak terlalu hampir sama kayak gula pasir. Sehingga dia dapat digunakan sebagai pengganti gula dalam es krim, roti coklat, dan kembang gula. Ada sorbitol. Sorbitol sendiri seperti ini bentuknya sorbitol. Nah, sorbitol kemanisan relatifnya sama 0,5 sampai 0,7 kali tinggi kemanisan sukrosa. Nah, di sini penggunaannya pada suhu tinggi tidak ikut berperan dalam reaksi pencoklatan Maillard, sehingga dia lebih tahan terhadap oksidasi. Sorbitol termasuk dalam golongan gas sehingga aman dikonsumsi oleh manusia dan dia menyebabkan karies gigi dan sangat bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori. Nah, sorbitol ini contohnya digunakan sebagai permen untuk pencuci mulut, misalkan kayak permen karet, xylitol, sorbitol itu menggunakan ini. Nah, meskipun demikian, meskipun dia aman, USCVR memberikan penegasan bahwa produk pangan yang diyakini memberikan konsumsi sorbitol lebih dari 50 gram per hari perlu mencantumkan dalam pernyataan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek laksatif. Nah, sakarin juga merupakan pemanis buatan, biasanya dalam bentuk garamnya. Sakarin ini dia memiliki kemanisan relatif tinggi sekali, yaitu 300 sampai 500 kali lipat dari kemanisan sukrosa dan tanpa nilai kalori. Kombinasinya kalori nilai sinergis di sini. Kemudian ada xylitol. Xylitol ini termasuk dalam golongan gas sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Tidak menyebabkan karies gigi, menurunkan akumulasi plak pada gigi, sehingga makanya ada permen xylitol, karena dia bisa menurunkan akumulasi plak pada gigi, dan merangsang aliran ludah dalam pembersihan dan pencegahan kerusakan gigi. Xylitol di sini memiliki kemanisan relatif sama dengan kemanisan sukrosa, dengan nilai kalori 2,4 kilokalori per gram. Nah, xylitol juga termasuk dalam golongan gas, sehingga aman dikonsumsi manusia. Tidak menyebabkan karies gigi, menurunkan akumulasi plak pada gigi. Kemudian ada isomat. Isomat seperti ini bentuknya. Dia mengandung glukomanitol dan glukosorbitol, dibuat dari sukrosa melalui 2 tahap proses enzimatik. Nah, isomat ini juga termasuk dalam golongan gas, sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan karies gigi dan tidak menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, isomat ini lebih stabil dibandingkan sorbitol atau xylitol secara kimiawi maupun enzimatik, dan dia lebih stabil daripada sukrosa. Manitol ini merupakan monosakarida poliol dengan nama kimiawi manitol berbentuk kristal. Nah, dia larut dalam air ya. Manitol ini berasa manis dengan tingkat kemanisan relatif sebesar 0,5 sampai 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa. Nah, manitol ini berfungsi sebagai anti kempal. Misalkan kita membeli suatu bubuk, pasti kan
kalau kita buat secara alami kan pasti akan menggumpal sehingga diberi anti kempal. Dan berfungsi sebagai pengeras, penegas cita rasa, kemudian pembentuk tekstur dan penstabil. Mannitol termasuk dalam golongan gas sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan gas gigi juga, dan tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah bagi penderita diabetes. Ada laktitol. Nah, laktitol ini dihasilkan dari mereduksi glukosa dari disakarida laktosa. Ini laktitol. Laktitol tidak dihidrolisis dengan laktase, tetapi dihidrolisis diserap oleh usus kecil. Laktitol ini dimetabolisme oleh bakteri dalam usus besar dan diubah menjadi biomasa. Nah, asam-asam organiknya 5 kalori. Laktitol stabil dalam kondisi asam, basa, dan pada suhu yang tinggi. Tidak bersifat higroskopis, sambil larutan serupa dengan glukosa. Larutan laktitol ini sama hampir kayak gula, tetapi dia tidak memberikan efek setelah kita rasakan. Jadi tidak ada istilah aftertaste-nya. Dengan kemanisan yang 0,3 sampai 0,4 kali kemanisan dibanding sukrosa. Apa saja efek pemanis buatan untuk kesehatan? Pertama, dapat merusak proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, merusak metabolisme dan tingkat energi. Bila dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan kanker, sehingga penggunaan efek pemanis buatan ini harus dikurangi gitu ya. Bagaimanakah metode analis pemanis buatan ini? Ya, jenisnya apa dan jenis strukturnya dari pemanis buatan tersebut. Baik, seperti tugas yang pengawet tadi, jadi coba cari jurnal tentang analisa kadar manis buatan, misalkan analisa siklamat seperti itu ya. Nah, kemudian kalian buat resume yang berisi tentang sampelnya apa, kemudian metodenya apa, kemudian dia menggunakan instrumen apa. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.